Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala sultanul awliya qaddasallahu sirrah, hadzal qur'anu wal ilmu hujjatun alaikum idza lam ta'malu bihima. Itu ya, benar Ustaz? Hadzal qur'anu wal ilmu, Al-Qur'an dan ilmu ini, hujjatun alaikum, akan menjadi hujjah atas diri kalian, idza lam ta'malu bihima, apabila kalian tidak mengamalkan keduanya. Al-Quran dan ilmu akan menjadi hujjah atas diri kita nanti di hadapan Allah apabila kita tidak mengamalkan keduanya. Jelas itu dah. Al-Quran dan ilmu maksudnya? Iya, Kiai. Al-Quran dan ilmu. Berbagai ilmu. Hah? Apa? Ilmu apa, Bang Adi? Itulah masalahnya. Kadang-kadang kita itu salah paham. Waktu kita baca kitab Tanwirul Qulub, ilmu itu dibagi dua. Ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Gitu ya. Ilmu hakikat diantaranya mencakup ilmu syariat, diantaranya mencakup ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu tasawuf. Itu ilmu syariat tuh. Jadi kalau mau bilang ke orang-orang yang ngaji fikih doang, wah lu mah ngaji syariat mulu, gua dong hakikat. Belum itu. Yang tasawuf pun itu masih termasuk ilmu syariat gitu. Ilmu ma'rifah baru itu yang namanya ilmu hakikat. Kalau kayak kita yang baru belajar tauhid, fikih, tasawuf, thariqah, itu kita masih mempelajari ilmu syariat. Tapi bukan itu intinya. Dua-duanya, mau itu ilmu syariat dan ilmu hakikat, harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, thariqahnya, ma'rifahnya, semua harus kita terapkan dalam kehidupan kita. 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 Dalam kehidupan
semuanya tuh. Karena lagi-lagi man tasyarra'a walam yatahaqqaq faqad tafassaq wa man tahaqqaqa walam yatasyarra' faqad tazandaq. Orang yang cuma menjalankan syariat doang tanpa hakikat, maka dia dihukumi fasik. Dan juga sebaliknya, orang yang cuma menjalankan hakikat doang tanpa menjalankan syariat, maka dia dihukumi zindik. Nah, semuanya itu harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Mau yang syariat dan hakikat, semuanya harus kita terapkan. Ini kan kadang-kadang Mang Pudin mentang-mentang dia udah belajar tasawuf, ngelihat orang yang baru belajar fikih doang, ya udah tua-tua masih belajar syariat aja begitu. Kadang-kadang begitu tuh. Padahal dia belajar tasawuf pun itu masih termasuk ilmu syariat gitu. Padahal tuh kalau udah mulai bahas masalah ma'rifah, baru dah itu mulai masuk ke ranah hakikat. Tapi semuanya pun lagi-lagi semuanya harus kita amalkan, semuanya harus kita terapkan. Begitu Bang Gis. Tapi jangan juga kayak Ustaz Badrun punya pemahaman yang namanya ngamalin itu ngajarin orang, nyampein ke orang lain, itu bukan ngamalin namanya. Itu mah menyebarkan ilmu gitu. Ada mengamalkan ilmu, ada menyebarkan ilmu namanya gitu. Ada amalul ilmi, ada nasrul ilmi gitu. Ada mengamalkan ilmu, ada menyebarkan ilmu gitu. Kadang-kadang kita ngajarin semangat, ngajarin orang mulu, tapi kagak kita pakai buat diri kita sendiri. Itu namanya cuma seneng nyebarin ilmu doang, tapi nggak bisa menerapkan ilmunya. Kadang-kadang salah paham juga tuh. Nyangkanya ngamalin artinya menyebarkan ilmu, padahal beda. Kalau ngamalin kita terapkan dalam kehidupan kita. Jelas itu udah. Ustaz Satiri jelas, cukup. Mang Pudin paham itu udah. Pengajaman cukup. Pak Ketua kali cukup. Pak Yusuf cukup. Masalahnya Al-Quran dan ilmu itu ibaratnya kayak kelapa, ada lapisan-lapisannya. Namanya kita baca Al-Quran itu ibaratnya masih berbentuk kelapa bulat, belum bisa Bang Kis dipakai buat nyayur. Mentang-mentang sayur dikelapain, kelapa bulat ditaruhin di sayur, itu belum bisa gitu. Yang namanya kelapa biar bisa dipakai buat masak, yang pertama dikupas dulu sambuknya, kemudian dibelah batoknya, diambil daging kelapanya, diparut, diperes jadi santan, baru bisa dipakai buat masak. Udah diolah jadi masakan, baru bisa dicicipin. Itu Al-Quran begitu tuh. Kalau kita baru bisa baca doang, ibaratnya kita baru kenal sambuknya Al-Quran, baru kenal sambuknya ilmu. Belajar ngartiin, belajar nerjemahin, itu berarti kita baru belah batoknya Quran, batoknya ilmu. Belajar dah nafsirin, itu berarti mulai dah marut tuh, daging kelapanya diparut biar diperes jadi santannya. Udahnya nafsirin, belajar memahami kandungan Al-Quran. Udah hanya memahami kandungan Al-Quran, baru bisa kita pakai buat masak tuh santannya. Masalahnya di situ. Yang bisa ngolah begitu cuma ulamaul amilin,
cuma orang-orang pilihan Allah yang ditunjuk untuk membimbing masyarakat. Lah kayak kita mah belum bisa, kita ngolah kelapa dewek belum bisa gitu. Itu masalahnya tuh. Awan. Ya jangan sampai ngolahnya ngambil santannya, kita mah belah kelapanya aja belum bisa kita mah. Gitu. Orang baca Qur'annya masih nyanyak nyunyu gitu, tatar tutur, apalagi buat ngartin, buat nerjemahin, apalagi buat paham tafsir, memahami kandungannya, apalagi. Makanya perlu buat kita untuk mencari pembimbing ruhani yang bisa ngajarin kita caranya menerapkan Al-Quran. Itu masalahnya gitu. Iya, kalau para sahabat sih emang dia emang generasi paling pinter, paling cerdas, bisa langsung memahami Al-Quran. Begitu dijelasin Rasul langsung paham, dibacain Rasul langsung paham. Nah kalau kayak kita coba mahamin sendiri, yang ada keblinger doang ujung-ujungnya. Makanya perlu tuh untuk kita bisa dapat santan yang bisa kita pakai masak, perlu kita nyari guru yang bisa membimbing kita. Itu makanya pentingnya buat kita nyari pembimbing ruh gitu. Karena kita harus mengamalkan Al-Quran. Apalagi kalau hadis yang saya bacain semalam di Masjid Jami Nurul Hidayah, itu sereman lagi. Buat orang-orang yang bisa baca Al-Quran tapi kagak mau baca Al-Quran dan kagak mau menerapkan Al-Quran, ntar di kuburannya dia disuruh rebahan, palanya digedig pakai batu. Ya kan hadisnya begitu Mas Arif ya semalam ya. Buat orang-orang yang bisa baca Quran tapi ama baca Quran awang, apalagi buat nerapin Al-Quran mah. Itu ntar di kuburannya disuruh rebahan, di palanya ada malaikat yang berdiri megang batu gede, langsung ditibanin kepalanya sampai hancur. Itu hujjatun alaikum, nanti Al-Quran bakal jadi hujjah untuk diri kita. Ya Allah, dia tahu bahwa Al-Quran itu harus jadi pedoman hidup dia, tapi kagak mau ngamalin isi Al-Quran pisan. Lah gimana mau ngamalin, orang kagak paham. Udahnya kagak paham, kagak mau lagi nyari pembimbing yang bisa nuntun kita. Itu masalahnya. Itu tuh. Apa bagus? Nah jangan sampai ntar Al-Quran jadi hujah buat diri kita. Apalagi kita dari dulu diajarin tuh, siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, nanti Al-Quran akan menuntun dia, kan begitu, menyelamatkan dia. Siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, nanti Al-Quran akan mendorong dia ke neraka, kan gitu. Hafal banget itu kita. Nah gimana kita bisa ngamalin Al-Quran kalau kita nggak paham? Makanya cari pembimbing yang bisa mengarahkan kita untuk betul-betul menerapkan tuntunan Al-Quran. Itu betul-betul menerapkan ilmu. Harus tuh. Jangan sampai Al-Quran dan ilmu akan jadi hujah buat kita nanti di akhirat. Dia tahu ya Allah ilmu itu penting, cuma kagak mau nyari. Udahnya kalaupun nyari udah ketemu bukan ada dipakai, cuma buat nyalahin orang doang begitu. Oh, serem amat ya. Karena ilmu itu ada 3 tingkatan, 3 tahapan. Kebanyakan kita ini baru mencapai tahap pertama dari ilmu. Ilmu itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama, ilmu itu akan membuat seseorang jadi sombong, ngerasa bener dewek, ngerasa paling pinter, pengennya ngajarin orang, pengennya apa yang dia tahu dia sampein ke orang lain, pengennya orang lain make cara dia.
pengennya orang lain ngikutin apa yang dia kerjain, itu tahapan pertama ilmu tuh. Bikin seseorang jadi sombong. Kebanyakan kita begitu. Apa sih? Lagi nyautin aja. Udah tuh. Itu tahapan pertama tuh. Kebanyakan kita ada di situ, di tahapan pertama. Makanya ujung-ujungnya ngerasa paling bener, pengennya orang lain ngikutin cara kita, pengennya orang lain ngikutin apa yang kita kerjain. Itu tahapan pertama ilmu, yang akhirnya bikin kita jadi sombong gitu. Harusnya meningkat lagi ke tahapan kedua. Tahapan kedua, ilmu itu membuat seseorang menjadi tawadu. Ilmu saya emang gak ada apa-apanya, masih banyak orang lain yang ilmunya lebih banyak, lebih hebat dibanding saya. Jangan dah minta pakai nanya sama saya, no sama yang lain aja nanyanya gitu. Saya mah yang saya kerjain masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya. Dah sama yang lain nanyanya yang rada beneran gitu. Itu tahapan kedua ilmu tuh. Apa ya nih? Yang paling cakep kalau sudah mencapai tahapan ketiga. Tahapan ketiga ilmu itu akan membuat seseorang menjadi fana. Saya emang nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Yang punya kuasa hanya Allah. Itu tahapan ketiga ilmu tuh. Kebanyakan kita ilmu itu baru mencapai tahapan pertama. Gitu. Apa ya nih? Makanya begitu kita lihat ada orang lain yang kerjaannya rada beda sama kita anggap dia salah, kita yang benar. Karena kita baru sampai tahap pertama ilmu. Dah, kopinya Bang Adi minum. Ada kopinya itu. Makanya perlu pembimbing yang bisa menyampaikan kita ke tahap ilmu yang ketiga. Karena kalau bukan pembimbing yang mengarahkan, kalau bukan karena pembimbing yang nuntun kita, nggak bakal bisa. Sangkanya itu udah bener aja. Padahal kita baru sampai di tahapan pertama ilmu yang bikin kita sombong. Just tuh ya. Makanya cari pembimbing ruh yang benar-benar tapinya, dan ngikutinnya juga yang benar-benar. Pak Ketua nambahin nggak cukup? Kiai cukup? Mang Budin cukup? Sesat diri? Wajoman kali? Pak Yusuf kali? Cukup? Idza hadartum indal ulama'i walam takbalu ma yaquluna kana hudurukum indahum hujjatun alaikum. Atau hujatan boleh ya, kita jadiin khobarnya kana. Hujjatan alaikum. Idza hadartum indal ulama'i, apabila kalian hadir ke majelis taklim, hadir di hadapan ulama, ya hadir ngaji maksudnya. Apabila kalian hadir di hadapan ulama, hadir di majlis ilmu, majlis taklim, walam takbalu ma yaquluna, dan kalian tidak menerima apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh ulama, kana hudurukum indahum hujjatan alaikum, maka hadirnya kalian di hadapan mereka akan menjadi hujjah atas diri kalian. Oh Bang Andi. Makanya kalau ngaji jangan banyak gurunya. Ntar jadi bingung dewek, ini mana yang gue mau pakai ya, begitu. Ini kata Kiai Ono begini, kata Kiai yang atu begono. Ujung-ujungnya nggak ada yang dipakai. Nah di sini kalau kita hadir ke majlis, kemudian apa yang disampaikan tidak kita terapkan, nanti itu jadi hujah buat kita. Hah? Apaan?
Iya, jadi kagak kita pakai. Orang bingung, mana yang gue pakai ini ya? Ini kata guru yang ono A, ini kata guru yang ini B, atau lagi nih bilang C. Ini mana sih yang benar begitu? Mana sih yang saya ikutin? Bingung. Itu baru dari sisi itunya, belum lagi ntar yang lain. Kalau kata Buya mah kalau punya guru 4 aja, asal bulan Maulid udah puyeng kita. Guru yang atu minta kambing, yang ono minta kambing gitu. Mau Maulid semua, nih guru yang atu pengen Maulid, ono pengen Maulid gitu. Kita bawain cuma atu, ono guru yang ono ntar ngambek, ntar marah gitu. Ya emang gurunya dia doang ono, dia doang yang dibawain kambing, gua mah kagak gitu. Hah? Itu akan jadi hujah tuh buat kita nanti. Makanya jangan kebanyakan dah. Cukup satu yang penting apa yang beliau sampaikan kita betul-betul ikutin. Jangan sampai tadi banyak hadir ke majlis cuma ujung-ujungnya karena bingung mau ngikutin yang mana kagak dipakai semua. Apa? Jadi hujah. Nanti itu jadi alat Allah buat ngedes kita di sono. Lalu lu kan dulu di dunianya sering hadir ke majlis taklim. Kok lagu lu masih begitu aja? Gitu. Ditanya sama Allah begitu. Habis saya bingung, ya Allah, mana yang saya mau ikutin? Gitu. Itu jadi hujah atas diri kita nanti di sana. Yakunu alaikum itmu dzalika. Akan dibawa ke hadapan kalian dosa itu semua. Lah hadir ke majlis bukan malah dapat pahala, dapat dosa. Apa penyebabnya? Karena apa yang disampaikan oleh ulama, oleh guru kita nggak terapin, kita nggak terima. Apa Subadun? Makanya hati-hati Ustaz. Kata kita mah pahala kita udah banyak aja. Tiap malam ngaji. Malam Selasa ngaji di majlis anu, malam Rebo di majlis anu, malam Kamis ntar lain lagi majlisnya. Cuma kagak yang dipakai semua lah, dosa semua itu. Yakunu alaikum itmu dzalika. Akan dibawa ke hadapan kalian dosa itu semua. Apa bayangin? Bukan bolong lagi. Salah ngarungin, keren lindung, ular gitu. Ya pengennya kan pulang dari empang bawa yang bisa dimasak gitu. Kirain lindung oleh dimasukkan ke karung, ular. Kirain hadir ke majlis banyak dapat pahala kali, karena nggak ada yang dipakai malah dosa yang didapat. Yakunu alaikum itmu dzalika. Akan dibawa ke hadapan kalian dosa itu semua. Apa nih? Makanya satu asal mantep lebih baik daripada banyak tapi kesono kagak, kesini kagak, begitu Bang Adi. Iya. Mendingan ketahuan punya bini atu tapi emang jelas dia yang masakin. Kita pulang udah dia yang masakin. Daripada punya dua, kesono kagak masak, kesini kagak masak. Ya kata yang tuan kan begitu kita pulang, lah karena abang pulang ke yang muda kali, saya kagak masak begitu. Kata yang muda, lah karena abang kagak pulang kali, saya kagak masak. Lah ujung-ujungnya kagak makan kita. Mendingan satu tapi mantep, jelas dan tak. Kita juga ngikutinnya nggak ragu-ragu, yakin. Dibanding banyak doang, tapi pada akhirnya nggak ada yang kita pakai pisan karena bingungnya. Gitu.
Apa sesatiri? Jangan sampai itu tadi kata kita mah hadir ke majelis banyak nilainya nih, pahalanya gede. Karena nggak ada yang kita pakai, nggak ada yang kita terapkan, ujung-ujungnya cuma dosa doang. Yakunu alaikum itmu dzalika. Kama law laqitumur rasula sallallahu alaihi wasallam walam taqbalu minhu. Sebagaimana kalau kalian bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam walam taqbalu minhu, dan kalian tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasul. Ya karena lagi-lagi al ulama warotatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi, pewaris Rasul. Apa yang mereka sampaikan yaitu memang apa yang disampaikan oleh Rasul. Cuma lagi-lagi ulama ya yang benar-benar ulama. Makanya hati-hati dalam mencari pembimbing ruh pun jangan seketemunya, jangan secomot-comotnya. Hati-hati, betul-betul hati-hati. Ya, tadi itu mentang-mentang panjang kita comot aja kirain lindung atau ular. Jangan sampai. Apa Ustaz? Hah? Iya. Yaumal qiyamati ya ummul khalqu kulluhum al khaufa min jalalillahi azza wa jalla wa azmatihi wa kibriyaihi wa adlihi. Pada hari kiamat semua makhluk akan diliputi oleh rasa takut dari kebesaran Allah Azza wa Jalla dan keagungannya serta keperkasaannya dan keadilannya. Semua, bukan cuma orang-orang kayak kita doang, bahkan para nabi, mereka sampai ketika kita minta tolong sama mereka, ya para nabi itu bilang nafsi, masing-masingan. Karena semuanya merasa takut nanti dari kiamat. Itu para nabi yang memang ibadahnya luar biasa, pengamalan ibadahnya luar biasa, amal baiknya luar biasa. Itu aja masih merasa takut di hadapan Allah. Apalagi kayak kita. Hadir ke majelis cuma hadir doang. Baca Quran cuma sekedar baca doang. Apa yang kita tahu dari Al-Quran kita belum terapin. Hadir ke majelis, ilmu yang kita dapat belum kita pakai. Ramadan berani banget. Apa Haji? Iya, rata-rata kita begitu. Udah pede buat rasanya. Ciri-cirinya apa? Genengan diantara kita masih banyak yang suka menyalahkan orang lain. Berarti kan kitanya udah pede, berasa kita udah bener banget. Masih suka ngomentarin orang, masih suka nilai orang lain. Ya itu penyebabnya karena kita merasa kita udah bener, udah pede aja udah. Padahal para nabi sekalipun nanti di hadapan Allah akan merasa takut. Apalagi orang kayak kita. Tadhabu mulukud dunya wa yabqu. Raja-raja dunia akan hilang. Wa yabqu, dan yang kekal hanyalah Allah, Sang Maharaja. Setinggi apapun jabatan kita sekarang di dunia, gak bernilai di hadapan Allah nanti. Setinggi apapun. Biar kata bos besar, pengusaha yang paling kaya, jabatan paling tinggi apa? Presiden. Gitu. Apalagi timbang gubernur wali kota mah.
Apalagi tibang RT mah. Biar kata kiai banget, ustad banget, tetap aja di hadapan Allah nggak ada bedanya. Hilang semua itu. Raja-raja dunia itu hilang. Yang tersisa hanya Allah, Sang Maharaja. Di hadapan Allah kita sama. Jelas itu dah. Makanya kemarin saya dapat kalimat yang cakep itu. Orang yang takut kepada Allah, buat mereka dimuliakan atau dihinakan itu sama saja. Karena dia takutnya hanya kepada Allah. Di dunia mah mau dimuliakan orang yang gak ngaruh, mau dihinakan orang gak ngaruh. Karena yang dihitung nanti di sononya. Kalau buat orang-orang yang takut kepada Allah. Kalau sekarang mah biar kata orang hebat banget tetap aja. Kalau amalnya kurang baik di sono ya tetap aja. Hilang tuh. Raja-raja dunia akan hilang. Yang tersisa hanya Allah Sang Maharaja. Yarji'ul kullu ilaihi yaumal qiyamati. Semua akan kembali kepadanya pada hari kiamat nanti. Nggak ada yang bisa ngumpet. Kali dia jabatannya tinggian di dunia bisa ngumpet kagak tetap. Kali Ustaz Satiri mah Ustaznya beneran bisa ngumpet dari Allah kagak tetap. Bakal disidang juga. Amor. Semua akan kembali kepadanya pada hari kiamat nanti. Wa yazharu malikul qaumi. Dan akan nampaklah raja dari orang-orang pilihan Allah. Yazharu izzuhum wa ghinahum. Akan nampaklah kemuliaan mereka dan kekayaan mereka. Apa sih ngorok? Jangan bengong ngorok. Bengong. Memantak nambahin memantak. Bang Kismono nambahin kagak? Cukup itu dah. Baru dah yang kelihatan di sono orang-orang pilihan Allah. Orang-orang khawasul khawas. Mereka lah yang nanti akan menjadi raja. Hah? Kita mau di pojokan gitu. Di luar garis. Ya kalau bahasa orang anu mah kita mah romli, rombongan liar. Nggak ada yang ngakuin di sono. Lagi di pojokan aja lagi nangis sedih. Kita ngakuin ke sono, bukan dia mah bukan rombongan saya. Katanya doang ngikutin. So, lagian kan gurunya A, dia B. Katanya doang ngikutin. Baru akan nampak tuh raja-raja dari pilihan-pilihan Allah, dari orang-orang pilihan Allah. Dia nanti yang akan di depan, yang jadi rajanya. Buat bawa umat-umatnya, buat bawa jamaah-jamaahnya ke hadapan Allah. Iya gampang ngomongnya mah. Apa gimana? Ini kalau dia ngabung di sini maksudnya kekayaan apa ini ya? Dari berbagai sisi Pak Yusuf. Dari berbagai sisi.
mulianya dan kekayaannya. Kalau kita kan saking miskinnya, saking fakirnya sampai butuh syafaat dari orang lain. Lagi nyari aja pertolongan nih kemana ya. Lagi ngalor ngidul. Sono kagak dapet, sini kagak dapet. Kan kita mah saking miskinnya begitu kan. Apalagi selama ini yang kita kerjain kirain, yang kita kerjain pada banyak isinya. Gini kan pada gabung gitu. Kagak bisa diandelin. Ini kita mau nyari pertolongan dari mana ya gitu. Kalau mereka kaya gitu. Bahkan mereka bisa bagi syafaat buat jamaah-jamaahnya, buat murid-muridnya, saking kayanya gitu Pak Yusuf. Ya makanya gandulannya yang bener Bang Kis, gandulannya gitu. Ini mah lepas lagi. Kalau kita main benteng aja gitu. Kalau main benteng selama masih nyantol itu ke tiang, dikenain nggak kena, masih nyantol ke tiang gitu. Coba dilepas. Pada main benteng apa kagak sih di sini? Apaan? Apa sebenarnya? Orang dulu. Ih lo kagak pada main benteng. Saya aja yang mudaan main benteng. Itu selama masih nempel kan, selama masih megang, biar kita dipegang berkali-kali, dikenain nggak kena, kita masih megang tiangnya, masih megang markasnya. Gitu. Apa? Coba lepas dah, langsung kena. Begitu juga sama mursyid, sama guru pembimbing. Selama kita masih berpegang teguh sama pembimbing kita, mursyid kita, insya Allah aman. Cuma kan kadang-kadang kita begitu, ngeyel orangnya. Telocot mulu. Kalau kata Ustaz Satiri mah kayak pitik mau dibenahin sore-sore. Asal mau ditangkep dia pergi, ditangkep dia kabur gitu. Bodoh amat dah, ujungnya begitu. Begitu Bang Adi tuh masalahnya. Iya, ngaku kita ngikutin mursyid ya gampang, ngaku ya gampang. Tapi bener-bener enggak kita ngikutinnya. Itu yang sulit. Dah, dikit lagi ya udah mau jam 2 aja. Wa ikramul haqqi ta'ala lahum, dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada mereka. Anugerah berupa izin untuk memberi pertolongan, izin memberi syafaat, izin untuk menyelamatkan jamaah-jamaahnya, umat-umatnya, murid-muridnya. Itu anugerahnya berupa itu. Anugerah Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepada mereka. Al-yawma syahanu al-ibada wal bilada wa autadal ardi. Pada hari ini mereka berada di tengah-tengah hamba Allah. Wal bilada, mereka mengisi kampung-kampung. Wa autadal ardi, dan mereka dipilih sebagai paku-paku bumi. Kelihatannya kayak masyarakat biasa,
bergaul di masyarakat kayak biasa, mengisi kampung-kampung. Tapi padahal mereka dipilih sebagai paku-paku bumi. Cuma nggak tahu aja kitanya, karena mata kita mata bambu. Qiwamul ardi bihim, kokohnya bumi ini dengan adanya mereka. Itu Bang Yani yang harus kita ikutin, yang harus kita jadiin gandulan. Kalau kita mau nyender sama orang, nyender sama orang yang udah jejeg gitu. Jangan sampai kita nyender sama orang yang udah doyong, lah jatuh bareng-bareng gitu. Emang kita kagak punya duit, pengen minjem duit sama yang sama-sama bokeknya, sama-sama kereknya sama kita. Ya udah, nangis bareng-bareng. Apa? Farid. Aduh, Mas Arif. Kalau kita pengen nyender, ya nyender sama yang kuat, sama yang kokoh. Kita orang biasa, cari backingan jenderal begitu. Nah kalau kita pengen selamat, ikutin orang-orang yang memang jadi paku-paku bumi. Karena dia udah kokoh, bisa nyelamatin kita, diizin oleh Allah buat nyelamatin kita. Lah ini mah pengen selamat, ngikutinnya sama orang yang belum tentu selamat juga. Hum umara'ul khalqi wa ru'asa'uhum wa nawwabul haqqi azza wa jalla. Mereka merupakan pemimpin para makhluk. Wa ru'asa'uhum, dan kepala mereka. Apa bahasanya Ustaz dia? Pimpinan. Wa nawwabul haqqi azza wa jalla, dan wakil-wakil Allah azza wa jalla di muka bumi. Mereka merupakan pemimpin para makhluk dan kepala-kepalanya, dan mereka merupakan wakil Allah azza wa jalla di bumi. Fahum min haitul makna la min haitus surati. Ini dilihat dari sisi maknanya, bukan dari sisi tampilannya, dari sisi zohirnya. Emang kalau dilihat zohirnya mah ya sama kayak kita. Kalau dilihat tampilan zohirnya, tapi maknanya, hakikatnya dia sudah dipilih sebagai wakil-wakil Allah di muka bumi. Al yauma makna wa godan suratan. Sekarang dilihat dari sisi maknanya, dari sisi batinnya, dan nanti dilihat dari sisi zohirnya. Ambil lupa ngerokok saya. Jelas itu, nggak ada yang mau nambahin. Kiai kali, Kiai cukup. Pak Ketua kali cukup. Kong Joman, Abang Adi, dikit lagi.
Syaja'atul mukhasimina lil kuffari fi liqa'ihim wattabati ma'ahum. Keberanian orang-orang yang gemes kepada orang-orang kafir. Apa Ustaz? Mukhasimin. Mukhasimin apa Ustaz? Yang suka berantem dengan orang-orang kafir. Mukhasomah asalnya berantem, bertengkar, musuhan. Kalau musuhan belum tentu berantem Ustaz. Kagak nengok, asal ditegur itu musuhan. Ini mau berantem. Keberanian orang-orang yang suka berantem kepada orang-orang kafir fi liqa'ihim wattabati ma'ahum, muncul pada saat bertemu dengan mereka dan berada di tengah-tengah mereka. Kayak Badrun, kalau ngeliat orang begitu udah gemes aja bawaannya, pengen nabukin aja. Badrun, Amor, apa? Makanya asal malam Jumat rada segen dia berangkat ngaji. Gemes pengen bunuh orang kafir aja. Wa syaja'atus solihina fi liqa'i nufusihim wal ahwiyati wat taba'i wasyayatini wa aqranis su'il ladina hum syayatinul insi. Dan keberanian orang-orang solihin, yaitu ketika bertemu dengan nafsu mereka, hawa mereka, tabiat mereka, setan-setan mereka, dan kawan-kawan yang buruk, yang mereka itu merupakan setan berbentuk manusia. Kalau berantem sama orang kafir mah masih kecil itu mah. Yang lebih berani dibanding itu orang-orang yang mau menghadapi nafsunya dan hawanya. Apa Bang Adi? Iya. Orang pulang dari perang aja Rasul bilang sama sahabat, roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Apa itu perang besarnya? Mukhalafatun nafsi, mujahadatun nafsi, melawan nafsu, itu perang besar. Kalau ketemu musuh yang kelihatan mah gampang, ya paling beradu fisik kan gitu. Ketemu musuh yang kelihatan. Yang susah ngelawan nafsu, ngelawan hawa, ngelawan tabiat kita, ngelawan setan, itu yang susah. Udahnya nggak kelihatan, adanya di diri kita dewek. Kita pukulin, kita yang sakit. Abang Yani? Hah? Itu lebih hebat lagi itu. Kalau cuma ketemu orang-orang kafir, itu mah masih kecil itu mah. Yang lebih berani lagi kalau dia berani menghadapi nafsu dan hawa. Wa syaja'atul khawasi fi zuhdi fid dunya wal akhirati wa ma siwal haqqi azza wa jalla fil jumlati. Dan keberanian orang-orang khawas terletak pada zuhud terhadap dunia dan akhirat,
dan semua yang selain Allah Azza wa Jalla secara keseluruhan. Itu keberanian yang tertinggi untuk bisa zuhud terhadap dunia dan akhirat. Apa? Dan sudah. Yang Budin paham. Kadang-kadang kita bisa ngelawan kepengenan kita, ngelawan nafsu kita, ngelawan teman-teman yang kurang baik. Kita bisa ngelawan itu. Tapi ketika disuruh melepaskan dunia dari hati kita, wah, masih jauh dah. Melepaskan akhirat dari hati kita dan segala sesuatu yang selain Allah masih sulit. Tapi itu semua akan mudah kalau kita punya pembimbing, kalau kita punya yang nuntun. Itu semua akan mudah kalau Allah berikan taufik dan kekuatan serta pertolongan. Makanya tadi balik ke awal, cari yang bisa membimbing kita. Cari. Kalau udah ketemu, ikutin apa yang diatur oleh pembimbing kita. Jangan ngakunya doang, ngikutin pembimbing. Kalau hari guru pada masang itu, apa Bang Tony masang. Laulal murabbi lama araftu rabbi. Kalau bukan karena pembimbing ruhku, aku tidak akan sampai kepada Tuhanku. Aku tidak akan mengenal Tuhanku. Hah? Tapi diatur sama guru ngelawan mulu. Ya, bisa. Udah tuh. Ya agar kita bisa tadi punya keberanian khawas, bisa zuhud terhadap dunia, bisa menghilangkan, melepas dunia dari hati kita, melepas akhirat dari hati kita, menghilangkan segala sesuatu selain Allah dari hati kita. Bisa seperti itu kalau kita ada yang bimbing, ada yang nuntun. Kalau nggak ada yang nuntun lah, gimana kita tahu bahwa hati kita sudah terlepas dari dunia dan akhirat, sudah terlepas dari asal Allah? Dari mana taunya? Yang ada ujung-ujungnya kata kita mah udah aja, padahal masih jauh banget. Padahal makin dalam bersemayamnya. Udah tuh jelas ya. Makanya cari itu. Udah ketemu, ikutin aturan-aturannya dan bimbingan-bimbingannya. Dah. Sebelum saya tutup, ada yang mau nambahin nggak? Cukup jawaban kali? Bang Budin, cukup saya diri. Pak Ketua kali, Pak Ketua. Cukup. Ayo Yusuf. Jadi melakukan kita bisa deh sebagian bisa dibikin wali gitu ya. Kalau wali belum tentu pembimbing, tapi kalau pembimbing pasti wali gitu. Karena wali juga ada yang nggak diizin untuk membimbing masyarakat. Tapi kalau pembimbing pasti wali gitu. Makanya nyebutnya udah mursyid aja, pembimbing ruh aja gitu. Karena nggak semua wali diizin untuk membimbing. Dah, kita hadiahkan pahala ta'lim kita untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.